Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman yang ada di daerah Eropa sekitar. Cuaca makin dingin. Minggu depan makin lebih dingin daripada kulkas. Alhamdulillah ya, nikmati semua pergerakan kehidupan. Selamat sore juga ya rekan-rekan Indonesia, Bada Asar di sana, juga di berbagai tempat penjuru dunia. Alhamdulillah kita mensyukuri nikmat teknologi internet yang Allah berikan, walaupun di titik masing-masing kita masih bisa silaturahmi dan semoga meraih ilmu ya. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih diberi nafas, masih diberi nikmat kehidupan. Kita yang di awalnya nggak ada apa-apa, bahkan tidak punya nama, sahabat-sahabat. Ini semua betul-betul sebuah amanah pemberian. Diberi mata, diberi telinga, diberi hati, diberi jiwa, ya. Nanti diberi kendaraan di alam ini. Sebelum lahir pun sudah ditegaskan rezekinya ada. Coba kurang apa sebenarnya hidup itu? Kurang apa? Dia memberi lebih baik bahkan dibanding apa yang kita angankan. Dia memberi lebih mulia dibanding apa yang sekedar kita angan-angankan gitu ya. Coba memang kita mesti berjuang untuk bisa satu level dengan dia, pemikirannya. Jadi menangkap rasa, nah, rasanya makin lama makin harmoni, makin sinkron. Itu kenapa doa orang-orang terang ya, nabi, wali-wali itu katanya makbul. Masalahnya mereka tuh sudah harmoni dengan kehendak Allah. Kalau tidak harmoni bahkan tidak didoakan. Seseorang pernah datang ke Rasulullah, ngebet sama seseorang perempuan, ya Rasulullah doain dong, gitu kan, doa Rasulullah makbul katanya, supaya aku jadi sama dia. Kata Rasulullah, kalau tidak ada di lauh mahfuznya ya nggak bisa, saya bahkan tidak bisa mendoakan. Jadi kenapa mereka makbul? Karena mereka lihat memang akan ke sana gitu. Itu enaknya kita satu arah ya, satu harmoni sama Allah Ta'ala. Nah, hari ini sahabat-sahabat, kita semoga Allah mengajari kita tentang makna hijrah, karena kita sudah sampai kepada penggal kisah Musa ya. Minggu lalu bicara tentang Musa sudah selesai, ditenggelamkan. Fase ketika manusia keluar dari bumi Mesir. And by the way, itu peristiwa hijrah itu setelah Bani Israel tinggal sekitar 400 tahun. Lama loh ya, berapa generasi tuh? 400 tahun di dalam bumi Mesir. 400. Itu kita lihat tuh angka 4. 400 itu mirip dengan 40 tahun. Doa 40 tahun tuh di surat Al-Ahqaf ya. Orang sudah mencapai 40 tahun, doanya jelas ingin bersyukur, minta amal soleh yang diridhoi. Beware, kalau udah 40 ke atas, itu harus sudah fase keluar dari bumi Mesir. Apa itu bumi Mesir? Ini yang kita coba 6 tahun terakhir belajar di Suluk gitu ya, kajian Suluk. Mesir itu bumi jasmani. Semua hal-hal yang kemelekatan dari sejak kita lahir, tumbuh berkembang, waham-waham yang melingkupi kita, our comfort zone, notion tentang happiness, bahwa happiness tuh begini, aku akan bahagia kalau begini, itu semua adalah bumi-bumi Mesir yang mengelilingi kita. Dan itu sebenarnya mencegah kita dari kebahagiaan yang sejati. Karena kita cenderung kemudian mendikte Tuhan. Tuhan, aku akan bahagia kalau begini. Padahal Allah sudah punya skenario, skema untuk kita, anak-anak kita, pasangan kita, baik yang ada di sini yang sudah meninggal pun tidak lepas dari perawatannya. Karena jiwanya masih hidup. Ya, jadi hijrah ini ketika Bani Israel sudah keluar nih fasenya. Keluar dari bumi Mesir, itu tidak mudah. Dalam cengkraman Firaun kan, dijajah dia di sana. Hawa nafsunya tuh kuat sekali, nggak mau dia bertekuk lutut. Dia akan selalu bilang, ya tapi kan aku kan emang sudah begini. Wah, pokoknya ego kita tuh barrier terbesar sebenarnya untuk meraih kebahagiaan sejati.
Karena dia punya agenda sendiri. Ingat, ego itu suatu entitas yang terbentuk later on, setelah manusia yang secara jiwa hakikatnya bertestimoni, kemudian ditiupkan, ya, dikirim bersama ruh ke alam bumi ini, jiwa terbentuk di situ. Namanya juga hawa nafs. Hawanya si nafs, jadi bukan nafs atau jiwa itu sendiri, dia hawanya. Tapi dia pinter, intelijen gitu. Karena pada saat yang bersamaan si nafsnya makin lama, bayi itu yang tadinya fitrah, ya, terang, orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, begitu kan. Jadi elemen fitrahnya makin meredup cahayanya. Lihat orang tuanya bohong, di dalam kandungan juga mamanya udah emosian gitu ya. Dia lahir lihat orang tuanya bertengkar, misalkan hal-hal, atau orang tuanya mengajarkan kebangga dirian gitu ya, hal-hal yang tidak bukan merupakan fitrahnya. Itu kemudian potensi jiwa meredup, hawa nafsu makin naik. Nah, di usia 40 tahun si jiwa harus sudah mulai kuat keluar tuh. Makanya kehidupan kita sebenarnya Allah sudah atur untuk melemahkan potensi hawa nafsu jiwanya supaya mengemuka. Kalau kita lihat perjalanan hidup kita ke belakang, 40 tahun ke belakang, kita bisa paham kenapa di usia sekian aku mengalami kecelakaan ini, misalkan tragedi tertentu, kehilangan tertentu, ya, rasa sakit tertentu yang sampai sekarang masih trauma gitu. Tapi kalau kita boleh lihat, kita boleh telusuri from every single angle, kita akan bisa lihat bahwa itu treatment Allah sebenarnya untuk melemahkan hawa nafsu supaya jiwanya naik. Yang kalau tidak mengalami itu, kita tidak akan pernah merasakan sebuah keterbukaan, ya, atau mempertanyakan kehidupan kita. That we are so comfortable living there. Terlalu nyaman. Memang hidup akan dibuat tidak nyaman, sahabat-sahabat, untuk kebangkitan si jiwa. Karena kalau dibuat terlalu nyaman, sudahlah habis itu. Manalah kita mencari Allah. Tahu-tahu kematian datang, gitu. Kata Rasulullah SAW, manusia itu tertidur. Ketika mati mereka bangun. Jadi mereka ada di dalam alam mimpi. Memang secara raga, wah, ngantor ya, menapaki jalur karir, sepertinya hidup, tapi di dalamnya tidur atau bahkan mati. Nauzubillah min dzalik. Ketika kematian datang, semua hal yang mereka perankan di dunia ini ternyata mereka paham bahwa it's just a role di dalam dunia mimpi, seperti halnya kita bangun dari mimpi dan kemudian mengalami dan menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Dan ketika benar-benar meninggal, itu kita sudah ke alam barzah, sudah tinggal penyesalan yang ada. Aku selama ini ngapain aja gitu. Dan komoditi di sana, sahabat-sahabat, ingat ya, kalau kita keluar negeri itu kita tukar currency itu ya. Saya kemarin, aduh ya Allah, ke waktu transit di Doha, ternyata kan memang saya nggak punya kredit card ya, saya nggak mau punya kredit card, udah selesai. Suami saya punya, tapi saya soalnya kalau punya kartu kredit itu selalu tergiur gitu untuk membeli hal yang nggak perlu gitu. Jadi saya punya debit card, ternyata nggak diterima debit card saya di airport itu. Waduh, ya udah ambil cash. Nah, si ATM-nya itu nggak bisa lagi ngambil cash. Aduh, padahal lapar ya. Transitnya 8 jam pula. So, aku buka-buka gitu ya. Untung masih ada sisa uang-uang rupiah tuh. Ada sekitar 300 ribuan. Lembaran ratusan ribu gitu dari Indonesia. Wah, cobalah siapa tahu bisa. Ya. Saya kan nggak bisa datang ke restoran dan ngasih uang. Nggak diterima tuh. Jadi harus ditukar dulu. Untung bisa. 300 ribu tuh 1 mil. Cuman 1 mil ayam dan nasi dan minuman. Dan aku bilang, oh, di Indonesia betapa surganya, satu nasi padang 25.000. 300 ribu tuh bisa untuk berapa orang ya, but yeah, that's another story. What I'm trying to say is, kita kalau di dunia ini
tidak punya currency yang cocok aja nggak bisa hidup. Di bandara itu, kalau saya nggak punya uang rial, nggak bisa beli makanan. Di alam barzakh sana, currency kita adalah amal soleh. Kita mau bawa uang apa sih juga nggak laku di sana, nggak bisa dibawa pula gitu ya. So, apa nunjukin sertifikat deposito, apa disimpan di kuburan, nggak akan kebawa ke sana. Kan Rasulullah bilang ketika seorang meninggal, terputuslah semua amalnya, kecuali kan kemudian doa, anak yang soleh tuh dikunci dengan kalimat soleh, anak soleh, amal-amal jariah, hal-hal seperti itu. Itu sebenarnya harus membuat persepsi kita hidup, kita punya skala prioritas ya, mulai sekarang. Untuk ini kita harus secure nih, kita harus mengamankan perjalanan kita transit di sana. Kalau saya tadi transit di Doha cuma 8 jam, sahabat-sahabat, transit kita di alam barzakh tuh bisa ordenya puluhan, ratusan tahun. Bekalnya segimana yang harus disiapkan. Dan kata Allah Ta'ala gini, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan rumusan takwa itu amal soleh sudah teridentifikasi di situ. Makanya wajib hukumnya kita memperdalam apa sih ilmu takwa. Soalnya dari SD kita udah dengar takwa, oke. But practically gitu ya, in reality ketika dihadapkan dengan ini aja praktis. Takwa itu apa? Kan belum tentu jelas juga. That's what we trying to mendalami ya, kita mencoba belajar sama-sama pelan-pelan. Nah, so peristiwa hijrah ini adalah ketika Bani Israel pindah itu bertepatan dengan 10 Muharram. Peristiwa pembelahan Laut Merah. Makanya orang Yahudi itu biasanya saum di tanggal itu. Makanya dulu pernah ada ketika Rasulullah menemukan orang-orang Yahudi ya, kok kalian saum apa? Ya ini, waktu dulu Musa membawa nenek moyangnya kan keluar membelah laut, terus kata itu pada saat itu Rasulullah berkata ya kami umat Islam lebih berhak saum di situ. Gitu. Jadi itu ketika Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Itu saum di bulan Muharram. Nah, ini saya mau perlihatkan timeline ya di sini. Jadi ada semacam ada kemiripan ya skema hijrahnya Rasulullah SAW dengan Musa. Rasulullah itu berangkat 27 Safar pada tahun ke-14 kenabian. Pada tanggal 8 Rabiul Awal beliau tiba di Kuba, tanggal 12 Rabiul Awal keluar dari Kuba dan sholat Jumat di lembah Wada. Gitu. Di dalam kitab Keluaran ya Injil pasal 16 ayat 1 dikisahkan bahwa Bani Israel tiba di padang gurun Sin. Jadi Sina gitu. Ini kita masuk ke fase di gurun Sinai. Yang ini terletak di daerah antara Elim, ada namanya, terus Gunung Sinai. Ini pada hari ke-15 bulan Safar ketika mereka keluar dari Mesir. Tuh lihat, kalau orang ditunjuki Allah tuh presisi gitu, keluarnya kapan. Dan ini kemiripan periodisasi hijrah menunjukkan dekatnya Rasulullah dengan Musa alaihissalam. Itu kenapa ketika Isra Mi'raj, peristiwa itu kan perintah sholat turun di situ. Dialognya itu Rasulullah dengan Musa alaihissalam, bukan dengan nabi-nabi lain. Adalah Musa yang kemudian menganjurkan balik lagi, kalau kebanyakan nggak akan kuat umatmu sekian sholat gitu ya, bolak-balik sampai dari 50 jadi 5 gitu. Nah, apa yang terjadi sahabat-sahabat ketika para kaum ya pengikut Nabi Musa menyeberangi itu? Kita lihat penggalnya di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 138. Kita ngaji sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, jadi ketika nyebrang, mereka melewati beberapa pemukiman, civilization di sana, dan mereka mendapati suatu kaum yang
tetap menyembah berhala. Mereka atau kaum Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Dan Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Gitu. Jahil. Jadi, walaupun coba bayangkan ya, walaupun Bani Israel telah menyaksikan tanda kebesaran Allah, itu laut dibelahkan, sudah menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya, tetap aja ketika melewati suatu kaum yang menyembah berhala, ya kebetulan berhala itu berbentuk sapi, mereka bertanya kan waktu itu, kenapa mereka menyembah berhala? Si kaum itu menjawab, berhala ini memberikan manfaat, madorot buat mereka. Jadi kalau mereka meminta rezeki itu ke sana, menyembah sapi, datang katanya. Sayangnya di antara orang bodoh, jahil gitu, disebutkan dari Al-Quran ini, jahil, mempercayai hal tersebut, sampai meminta sang Nabi, coba bayangin, nggak sopannya ya, Alhamdulillah, untuk membuatkan Tuhan bagi mereka. Ngeri nggak? Hal ini sebenarnya bisa dilihat secara historik. Mereka kebiasaan di negeri Mesir, karena sudah 400 tahun, mereka ini generasi keberapa nih? Generasi ke-6 mungkin. Jadi their ancestor, apa namanya, buyutnya tuh udah 400 tahun ada di situ, Bani Israel udah tercelup dengan pola pemikiran waham orang Mesir. And what you know about orang-orang Mesir, kalau lihat sejarah tuh, Mesir itulah negeri dengan banyak dewa, dewa Ra. They have God or goddess for everything. Dewi kemakmuran ada namanya, banyak dewa. Dewa yang beri rezeki ada, yang menurunkan hujan ada, yang memberikan kesuburan ada. They have many gods. Jadi kalau mereka meminta rezeki, mintanya ke dewa apa? Gitu. Itu negeri banyak dewa. Sehingga ketika Musa datang mengatakan Rabbul Alamin, Qul huwallahu ahad, pecah kepala mereka. Nggak bisa berimajinasi bahwa Tuhan cuma satu. Masa Tuhan yang ngasih kemakmuran, Tuhan yang memberi kedamaian, sama dengan Tuhan yang menghukumi? All in one. So logika mereka nggak bisa ke situ. But this is talking about us, by the way. Orang-orang Mesir itu. Negeri 1000 dewa. Hati kita banyak ilah-ilah lain selain Allah Ta'ala. 1000 dewa. Memang bukan berbentuk patung dan kita tidak menyembah-nyembah seperti itu secara fisik. Tapi hati tertaut, tawakalnya ke situ. You name it. Mungkin nama dewanya bukan Ra, bukan Baal, bukan apa. The name of the God is kenyamanan hidup. Dewa tersendiri. Fame, popularitas, kenyamanan sendiri. Nama baik di kalangan orang. Sebuah dewa tersendiri. You name it. Duit jadi dewa tersendiri. Buktinya, begitu duit menipis, seakan-akan nggak bisa beli beras. Dikiranya dalam akalnya yang masih belum di-upgrade itu, Tuhan tidak berkutik kalau nggak ada duit. Nggak bisa ngasih makanan. Padahal dia bisa 1001 cara. Kalaupun nggak ada makanan, gimana kalau dibikin tidak lapar? Ada itu kejadian. Ajaib. Ya. Nah itu, kita terlampau bukti bahwa banyak kekhawatiran dalam dunia. Begitu kita, wah ini krismon, inflasi sekian persen, and we go like, seakan-akan Allah lepas kendali. Padahal setiap hari Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi begitu sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, things went south, things go wrong, kehilangan sesuatu, kita merasa we're losing control. Kenapa kita merasa losing control? Karena kita merasa ingin terus mengkontrol. Coba kalau dari awal mentalitasnya berserah diri. Begitu kejadian belok-belok-belok, nyantai aja. Karena kita tahu Allah yang lagi nyetir.
Nyantai, mau dibawa kanan, kiri, depan, belakang, tenang. Kita Allah yang nyetirin. Tapi kalau kita mau coba-coba playing God, nyetir, ya itu capeknya. Because there will be, akan ada selalu hal yang di luar jangkauan kita. Pengennya ke kanan, kok jadi ke kiri? Ya itulah kita. Tuh bisa sebenarnya, nggak bisa kita tuh. Kita capek, ingin terus mencoba, aku kok susah ya lah. Dicoba sendiri, kenapa nggak kasih sama Allah Ta'ala? Kalaupun susah, ya disabar, karena tahu, oh ya nggak apa-apa, sabar belum. Don't worry, sit back and enjoy the ride. Nah, jadi Bani Israel itu diminta dibikinkan, minta sama nabinya, bikinin dong berhala juga kayak mereka tuh makmur. Karena sahabat-sahabat begitu nyebrang Laut Merah, jalan itu kan gurun tuh, bukan kiri kanan hutan Amazon atau rindang, tidak. Jadi banyak di antara mereka yang ngeluh, kakinya udah mulai lepuh-lepuh, ya kan, jalan. Mereka mulai berpikir, aduh, kenapa ya aku tuh keluar dari, coba kalau dulu nggak ikut Musa, masih di rumah tuh, kayak gini Netflixan, Netflix. Maksudnya, all the comfort zone yang ada di dalam pikiran, you name it. Itu nggak mereka dapatkan lagi ketika hijrah. Karena semua berubah. Dalam hijrah, hukum pun semua darurat. Ya, kita akan ada dalam fase kehidupan di mana tidak nyaman. Tidak nyaman. Sepi, sendiri, harus semua sendiri. Aduh, coba dulu. Ya kalau gitu nggak akan jalan-jalan dong. Sabar. Nanti sampai ketemu Darussalam baru. Nah, ini kan ceritanya panjang nih. Nah, cuma kadang kita kan pengennya selalu, nah itu kalau tidak melihat bagaimana cara Allah memperjalankan manusia, kemudian kita jadi kurang kesabaran dan kurang memaknai setiap episodenya. Padahal ini pun indah, coba perhatikan ya. Dan sebenarnya sahabat-sahabat, keinginan Bani Israel untuk dibuatkan Tuhan itu muncul dari tuhan-tuhan berhala, maksudnya mereka minta itu sama nabinya. Itu muncul dari rasa pencariannya akan Tuhan. Jadi Bani Israel itu sejak awal fitrahnya mencari Tuhan. Dulu di zaman Nabi Daud, mereka tuh minta raja yang zohir. Coba lihat di dalam Al-Quran. Minta raja berupa manusia. Sebelum itu langsung Tuhan rajanya. Tapi kemudian kamu ingin raja yang kamu bisa ngomong physically gitu. Itu tipikal hawa nafsu. Pengen yang jelas, physical, gentle, bisa terlihat, bisa terukur. Itu hawa nafsu banget deh. Selalu ingin yang konkret. Itu tipikal hawa nafsu. Kalau takwa, apa tipikalnya? Tuh surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk huda lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman pada yang gaib. Coba bayangkan. Sementara hawa nafsu pengennya konkret. Al-Quran bilang gaib. Nah, ayo. Kayak kalau beragama tidak paham hukum, selalu minta, mana rezekinya ya Allah? Mana? Pengennya konkret. Karena kata Allah, orang beriman itu harus lebih yakin pada rezeki yang di tangan Allah yang gaib itu dibanding yang ada sekedar di rekening dalam hitungan kertas. Itu nggak gaib, udah terukur. Padahal ciri takwa itu kita dapat rezeki tak terduga. Sebelum kita dapat rezeki tak terduga, takwa kita masih belum sebenarnya. Semua masih dalam dunia yang kita ukur-ukur sendiri. Selamanya kita tidak akan pernah celebrate keagungan Tuhan. Karena semua diukur sendiri. Nggak akan pernah, iya ya, astagfirullah, alhamdulillah. Sebenarnya mah nggak kehitung, tapi kok bisa ya? Nah, kok bisa itu kemudian kita, kok bisa? Ya Allah hadir. And that's the moment of celebration.
Jadi hawa nafsu tuh begitu ya, karakteristiknya pengen yang konkret, gajinya harusnya cukup ya. Dalam rumah tangga 2 minggu udah habis, 2 minggu. Jadi sahabat-sahabat, dalam rumah tangga pun kalau 2 minggu sudah sepertinya habis, 2 minggu sisa itu giliran Allah yang ingin menunjukkan kuasanya. Gitu harusnya ngelihatnya. Jadi nggak usah panik. Nggak usah panik. Kita sebagai istri atau suami, ya udah Mas, jangan Mas nih kurang usahanya bla bla bla, malah memperkeruh suasana. Udah kita sholat yuk Mas, kita sama-sama gitu ya, sama istri juga diajak. Ya yaudah kita sholat, siapa tahu ada, semua begitu. Jadi hawa nafsu itu selalu ingin yang konkret, selalu keluar dari batas apa yang diberikan, selalu ngoyo itu. Padahal setiap orang berbeda-beda kan batasnya. Nah, nanti setiap kita pasti akan diberikan ruang kebutuhan. Butuh apa? Butuh teman, butuh apa? Pasti ada ruang butuh di situ. Itu ruang fakir. Dan di situ tunggu Allah akan memberi rezeki dari yang tidak terduga. Kalau tidak pernah kita merasakan pemberian sesuatu yang tidak terduga, selamanya kita tidak akan pernah merasakan kehadiran. Karena kita betul-betul harus berinteraksi dengan yang maha gaib, sahabat-sahabat. Rasakan itu. Aneh gitu, kok ada ya? Secara hitung-hitungan, nggak cukup. Kok bisa? Nah, kayak gitu-gitulah. Ya, pengen kesini, pengen umroh, pengen itu, tapi siapa tahu tiba-tiba last minute, nah kayak gitu-gitulah. Ya, itu jadi ya kita masuk ke gurun Sin. Nah, jadi begitu masuk di gurun, Bani Israel mengeluh kepada Nabi Musa dan Harun ada di situ. Aduh, kalau kami tetap di sana, waduh kami saat ini udah, kan mereka membayangkan kenikmatan masing-masing di rumahnya. Kami sudah duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang gitu. Kok mau ya kami dibawa ke padang gurun, ini jangan-jangan kami kelaparan gitu. Di situ mereka mulai mengeluh sampai Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, karena mereka kelaparan kan, nggak bawa makanan, nggak bawa, habis gitu. Sampai Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut setiap hari sebanyak yang diperlukan untuk 1 hari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Gitu. Jadi ajaib ini. Rotinya turun dari langit. Coba bayangkan, kurang apa? Bani Israel tuh ya, sampai kayak begitu. Ini, kalau takwa, kan kita nggak, logika kita ya, roti dari langit. Bruk gitu. Ya, coba bayangkan, ini sebuah imajinasi luar biasa loh. Jadi rezekinya ada. Rezekinya ada. Nah, ini kita masuk ke surat Toha ya. Ini surat yang luar biasa di sini. Kita masuk ke surat Toha berikutnya. Nah, ini dia. Ini Allah Ta'ala berfirman, hai Bani Israel, sesungguhnya kami telah, belum di mute Ibu. Sesungguhnya kami telah menyelamatkan kalian dari musuh kalian, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kalian semua untuk munajat di sebelah kanan gunung Sinai itu. Dan kami telah menurunkan kepada kalian mana dan salwa. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian. Barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasa ia. Ayat 82, sahabat-sahabat, dari surat ini satu ayat yang terpampang di tiang-tiang arsy. Semua malaikat lihat. Apa nih? Sampai jadi theme gitu loh. Jadi tema. Wa inilah ghafaru liman taba wa amana wa amila sholihah tsumahtada. Dan sesungguhnya aku menjadi maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tsumahtada. Kemudian ditunjuki ya di jalan yang benar. Nah, kita lihat di sini ya bahwa Allah sudah
menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan. Itu yang harus dilihat. Ketika Allah membuat suatu skema keluar, know that, gitu, pahami bahwa dia juga menyediakan skema penyelamatan lainnya. Jadi nggak akan binasa sebenarnya kalau mereka mau berserah diri dan sabar. Sabar dengan apa yang Allah berikan. Memang makanannya tidak berupa gulai seperti dulu di sana gitu, tapi ada rotinya, ada mananya, ada salwanya gitu. Dikatakan mana itu seperti makanan manis dari langit di Ibnu Katsir itu. Jadi kalau mereka bangun pagi, itu sudah ada makanan. Coba ini ajaib. Dan mereka ngambil, kan kata Allah diturunkan setiap hari. Jadi itu jatah untuk 1 hari. Sebenarnya presisi. Sampai ada kasus di mana ada orang yang maruk ya, siapa tahu besok nggak, biar makannya lebih banyak, dia simpen tuh di sakunya busuk. Jadi hari itu aja, makan hari buat besok, tenang, besok ada lagi mananya. Terus itu pagi, siang hari itu mereka didatangi burung-burung berserah diri, tiba-tiba turun, mereka bisa nyembelih sesuai dengan yang dibutuhkan. Coba bayangkan. Dikatakan juga, diriwayatkan kalau musim panas, panas banget di turun itu, dikirim awan melindungi mereka dari terik matahari. Demikian limpahan kasih sayang Allah Ta'ala pada Bani Israel. Ini bicara apa sih? Kalau kita mau hijrah, ya kita mau pindah, taubat yuk, taubat. Oke, in the beginning, mungkin kehidupan kita upside down. Yang tadinya, wow, ya semualah, you name it, upside down. You have your own imagination of that. Yang tadinya di Jakarta, ini sekarang kok jadi di sini, gitu ya. Tadinya kerja ini, sekarang enggak. Gitu. Upside down. Sabar, jangan khawatir masalah rezeki. Mana dan salwanya itu ada every single day. Tapi kan hawa nafsu pengennya gini, yang buat besok gimana? Buat minggu depan gimana? Semua tuh pengen konkret. Duitnya mana? Itu hawa nafsu banget tuh. Dia pengen visibility. Daftar belanja 1 minggu. Semuanya pengen konkret. But in life, hukum Al-Quran, tenang aja. Rezeki itu hari ke hari datangnya. Mana dan salwa itu. Dan tidak ada satupun di dalam Al-Quran, kamu harus mencari rezeki gitu. Allah provide, Ar-Razak. Nah, makanya ikhwal rezeki ini hal yang mencengkeram manusia, kebanyakan manusia. Maka digambarkan di sini karakteristik Bani Israel tuh kita banget gitu. Kita yang khawatir masa depan, kita yang khawatir nggak bisa nyekolahin anak, kita yang khawatir macam-macam. Makanya simbolnya nanti mereka minta dibikinkan patung anak sapi emas. Modelnya melihat dari kaum yang sebelumnya, anak sapi ya, oke. Karena orang bilang, sekarang zaman Bitcoin, maybe whatever ya, dapat duit gede, iming-iming kayak gitulah. Hal apa itu emas? Emas itu simbol sesuatu yang mendatangkan kelanggengan. Karena value emas itu kan cenderung stabil. Emas dulu sama sekarang ya sama, emas mulia gitu. Atau emas Jawa beda-beda. Tapi ini emas kualitas yang 24 karat gitu ya. Kan sampai sekarang ada yang sampai investasi emas gitu. Ditawarin tuh saya berkali, Bu, mau investasi Bu, emas, ini koin-koin. Saya bilang, enggak, investasi saya emas soleh aja. Kalau ada uang lebih, mendingan infak buat keluar gitu. Karena aku nggak tahu, karena aku nimbun-nimbun emas, besok mati, rugilah aku. Mendingan keluar. Tentang buat besok ada mana sawahnya, yang sekarang aja gitu. That's for me ya. Nah, kita masuk ke episode Samiri dan penyembahan anak sapi emas terakhir nih sebelum kita diskusi. Jadi kan mereka meminta tuh dibikinkan berhala dan kejadian. Jadi ada episode ketika Musanya sedang pergi sebentar. Itu jadi meleng dikit tuh, aduh,
tersesat di situ. Musa ke Gunung Tur ya untuk menerima Ten Commandment, naik sang nabinya. And meanwhile, Bani Israel membuat itu beneran, patung sapi itu. Minta sama Musa nggak dipenuhin, mereka bikin sendiri. And this is what's interesting. Mereka punya emas dari mana? Gitu kan? Kan pada hijrah tuh, ternyata ada yang bawa. Jadi ketika hijrah tuh kan mungkin wah panik, apa ya bawa perhiasan dari yang mereka anggap berharga. Dikumpulin tuh perhiasan, ada yang mangkok, mungkin chandelier, cincin, semua dilebur di satu kuali, dilebur kemudian dijadikan bentuk patung anak sapi emas. And that's also a symbol, sahabat-sahabat. Kalau kita hijrah, membawa kecintaan dari negeri yang lama, itu bisa jadi berhala di tahap perjalanan berikutnya. Kan kita kemudian, Bani Israel tuh, they are not that stupid untuk ini katanya, kan ditanya apakah patung sapi itu hidup apa tidak, gitu kan. Ada yang bilang, masalahnya gini, this is the thing, this is a twist. Ada tokoh antagonis yang menarik di sini yang namanya Samiri. Samiri itu by the way Dajjal ya. Dia disguise into a person namanya Samiri. Nah, Samiri ketika laut terbelah di episode itu dia melihat yang namanya makhluk lain ya, dia bisa melihat ada Jibril menunggangi kuda. Tanah pasir tempat bekas Jibril menjejak dengan kudanya itu dia ambil. Karena Jibril itu ruhul amin ya, ruhul amin. Jadi dari alam Jabarut, sesuatu yang dari alam Jabarut, ruh itu bersifat menghidupkan. Samiri ambil tuh si pasir itu, sakuin. Udah nyebrang lama. Nah, begitu episode mereka melebur emas, ditaburin tuh si pasir itu. Melebur sama yang lain. So for a while, patung sapi itu alive. Gitu jadi bisa melihat kiri, kanan, and everybody's like, oh, menyembahnya. Itu yang ketika Musa turun, marah dia, alangkah buruknya perbuatan kalian yang kalian kerjakan setelah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului janji Tuhan kalian? Allah sudah berjanji, mereka nggak sabaran. Sampai dikatakan Taurat loh-lohnya itu dilempar, terus rambut kepala saudaranya ditarik ke Harun. Dia kesel, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Itu epic banget di situ. Itu sahabat-sahabat bisa lihat ya di surat Al-A'raf ayat 148 sampai 154, silahkan dibaca detail-detailnya seperti itu. Jadi itu kisah ketika seseorang berhijrah tapi masih membawa elemen-elemen kecintaan di alam dulu. Itu bahaya banget karena di episode lain dia akan mewujud menjadi sebuah berhala-berhala lain. Emas itu lambang bahwa manusia pengen sesuatu yang sebenarnya mengekalkannya. Sebenarnya itu. Sebenarnya fitrah dasar kita tuh ingin kekal gitu ya. Ingin abadi, kebahagiaannya juga abadi. Cuman salah mengambil objek. Nah, moral of the story dalam episode penyembahan patung anak sapi emas ini adalah kalau kita bersuluk masih menyimpan hasrat kepada dunia, kecintaan pada dunia, itu akan mewujud di episode lainnya menjadi sebuah patung anak sapi emas. Sesuatu berhala yang kita sembah. Sesuatu yang kita tawakalnya ke sana gitu. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an anak sapi itu atau ijlun disebut sekitar 10 kali. 8 kali itu berkaitan dengan peristiwa Musa. Ya, ijlun. Nah, bisa dilihat ini tentang anak sapi emas. Ini berkaitan dengan Al-Baqarah sebenarnya, emaknya, the mother of all cinta dunia. Jadi
manusia itu sebenarnya harus berubah dari al-baqarah sampai jadi an-nas, jadi manusia. Kita ini fase mengubah dari kita yang hanya memamah biak gitu ya. Kehidupannya tidak beda dengan kal an'am seperti ternak. Kenapa? Tidak mencari yang hakiki di balik itu. So, kita berhenti dulu di situ supaya nggak terlalu banyak ya. Silahkan direnungkan tentang episode di Gurun Sinai ini, tentang mana dan sawahnya, tentang berhala yang mungkin timbul ya. Ya, karena semua itu akan ujian ya. Kita melihat bahwa hawa nafsu karakternya adalah pengen sesuatu yang real, nyata, konkret, tergesa-gesa ya, nggak sabar menunggu nabinya. Padahal mana sawahnya ada. Jadi dalam suluk tuh tenang, harus tenang, jangan tergesa-gesa. Tidak ngoyo gitu ya. Begitu, silakan yang mau share atau bertanya, kita buka forumnya ya. Silakan Mbak. Mohon maaf Mbak, tadi surat Al-A'raf ayat berapa ya? Yang 148, 154. Itu kisah Musa naik ke Gunung Tur, terus kembali mendapati kaumnya menyembah berhala. Boleh dilihat juga ya surat Tohanya. Surat Toha. Ya, surat Toha dari ayat 80 sampai 82 gitu. Gitu. Ada pertanyaan, boleh tidak nabung? Ya boleh dong nabung. Boleh. Kalau ada sisa silahkan nabung. Saya tidak bilang nggak boleh juga nabung gitu ya. Cuma tadi bilang investasi emas itu personal, it's very personal. It's just me. Ya. Yang lain silahkan. Jadi itulah. Jadi menunjukkan hakikat apa yang disembah. Peristiwa penyembahan ini adalah sebuah penyingkapan diri ya. Jadi walaupun coba bayangkan, hawa nafsunya itu sudah tenggelamkan loh sebenarnya. Fir'aunnya tenggelam. Tapi sepanjang masih ada syahwat, tetap itu yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Jadi waspada ya, karena setan akan masuk ke keinginan masing-masing. Begitu kita punya keinginan, ada gerakan itu, dia nebeng, mendompleng di situ. Hati-hati sekali. Makanya hati-hati terhadap keinginan kita. Jangan selalu diikuti. Jangan-jangan yang keinginan yang baik pun kadang didompleng, itu nanti bisa melenceng. Gitu. Jadi peristiwa penyembahan sapi itu secara hakikat menunjukkan apa yang ada di hati kita. Itu yang disembah. Yang ada di hati Bani Israel pada saat itu adalah emas, kenyamanan, dan itu yang kemudian disembah. Tapi dalam sejarah ditunjukinnya secara fisik banget. Kalau kita mungkin tidak physically gitu ya, tapi hati kan kelihatan kemana terpautnya. Ya, Mbak Indah silakan, sudah raise hand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya pribadi Bu tentang bagaimana dulu ketika mau ke Indonesia itu pertama kali itu nabung dulu atau sedekah dulu supaya bisa ke Indonesia? Nabung dulu atau sedekah? Both of them. Nabung, sedekah, ya itulah. Ya saya nabung ya. Sedekah jelas itu. Dua-duanya maksudnya itu Mbak? Kan seperti ada cerita yang orang ingin berhaji, terus habis itu caranya dia berhaji ya bagaimana supaya bisa melewati waiting list. Akhirnya dia disuruh ustadznya sedekah aja 10% dari kebutuhan berhaji. Akhirnya dia sedekah, habis itu ada jalan. Nah, saya pengen tahu Ibu jalannya seperti apa. Iya, ya gini ya, kalau misalkan kita
kita harus berjuang, saya sendiri berjuang tidak mengandalkan kepada tabungan saya. Gini masalahnya, dalam konteks ke Indonesia misalkan, uang ada pun belum tentu bisa pergi. Misalkan anak-anak sakit, ya kan? Jadi so many factors. Saya sakit, bisa aja gitu. Atau pesawatnya crash, nauzubillah, apapun bisa terjadi. Ya, itu menunjukkan, aduh, begitu rentannya kehidupan. Begitu rentannya. Jadi gitu, ya Allah, pokoknya kalau memang hak saya di sana pasti datang gitu. Dan pas lihat tabungan, loh kok ada? Oke, gitu ya. Kadang-kadang last minute ada yang transfer gitu ya. Ada klien baru atau apa. Ya hal-hal yang didatangkan aja gitu. So, sama sekali tidak terduga bisa ke Indonesia lagi kemarin. Ya, semua dengan izin Allah Ta'ala gitu. Jadi apa namanya, kita punya keinginan ya, cuman kita harus meredam itu keinginan. Seperti yang saya bilang, kadang-kadang hawa nafsu tuh bisa jadi. Pokoknya jihad kita adalah kembalikan sama Allah Ta'ala. Ya Allah, kalau ini baik, pasti dimudahkan. Jadi kita nyantai. Kalau jadinya nggak terlalu bikin melonjak, nggak jadinya nggak bikin kita terlalu down. Gitu aja hidup. Jadi aman. Kita akan ada selalu dalam keberserah-dirian di situ. Ya, walau alam. Mbak Dia, silakan. Assalamualaikum Teh Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah ditampilkan tentang ayat ini gitu. Selama ini saya kalau baca ayat ini tuh jadi pedoman kami karena saya dari kesehatan gitu ya. Coba teman-teman lihat lagi ayat, ada satu ayat yang bilang bahwa makanlah dari di antara rezeki yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian. That's mean berarti apa yang akan terjadi pada kita itu bergantung pada apa yang kita makan. Gitu kan. Kalau misalnya yang kita makan itu terlalu banyak gitu atau misalnya tidak sesuai sama kebutuhan, maka ya tunggu saja apa yang akan terjadi. Kalau di kesehatan mungkin penyakit-penyakit yang nanti akan terjadi di masa datang atau mungkin kita hadapi tidak lama lagi gitu. Nah ini tuh selalu jadi pembuka kalau misalnya kita mau bilang bahwa makan itu yang tidak hanya yang halal tapi yang thayyib juga gitu kan. Tapi tadi Teteh menyampaikan ini dari sisi yang lain, buat saya jadi oh ternyata itu ya ada makna lain yang makanan itu bukan sekedar hanya makanan yang masuk ke, ya itu juga yang masuk ke dalam mulut, berarti kita harus pilih yang benar-benar baik. Kalau kita lihat lihat tanpa melihat makna lebih dalamnya, ternyata sebenarnya seperti itu. Tapi kalau tadi Teteh jelasin, ternyata ada makna yang lebih dalam ya. Jadi makanan itu bukan hanya makanan yang masuk dalam jiwa, tapi juga yang ada mungkin sama ini kita lupakan ya, yang berhala-berhala lain gitu. Mungkin bisa ngomong tapi kalau dokter kan suka bilangnya gini ya, turutin nasihat tapi jangan turutin perilakunya karena katanya kan perilakunya ternyata nggak sesuai sama apa yang diomongin gitu. Kita bisa nasehatin orang jangan makan yang tinggi lemak atau gorengan, tapi sendirinya gitu ya disuka sama gorengan sama ya makanan-makanan yang yummy gitu. Ini juga tadi saya bilang hati-hati ya keinginan-keinginan itu suka berkelindan atau mungkin apa namanya mengganggu jalani sesuatu gitu. Jadi buat saya terima kasih banyak Teh udah diingetin sama ayat ini. Jadi mungkin ayatnya tuh ternyata maknanya lebih dalam ya. Bukan hanya sekedar makan yang kalau dibaca seperti ini kan artinya adalah kita harus makan yang baik, yang halal, yang thayyib, tapi juga ternyata ada hal-hal lain yang harus kita ingat bahwa rohani juga harus diingat jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik yang kita sembah dan kita inginkan. Itu aja mungkin Teteh, terima kasih. Alhamdulillah. Iya. Itu ya kalau firman Allah tuh khas, lapisannya wow maknanya. Makanya gini, kalau mau ini bicara tentang keinginan ya, Delat nanya nih, kalau keinginannya baik tapi takut dompleng, makanya di situ fungsi kita harus banyak zikir. Astagfirullah, tolong lindungi, minta doa terus. Karena kegelinciran itu bisa per split of second gitu. Di situ kita kemudian munajatnya jadi lebih kenceng gitu ya, zikirnya jadi banyak karena tahu wah ini it can go wrong any second. Nggak pernah tahu gitu. Nah makanya dalam berkeinginan juga kita kemudian menjadi lebih aware ya. Ini keinginan dari mana nih? Keinginan dari mana? Jangan-jangan
dari hawa nafsu. Dan makin kita lama bersuluk, makin bisa mengidentifikasi suara-suara yang dalam hati. Kita dalam beberapa pertemuan terakhir kan belajar ya, ini hawa nafsu nih kayak gini nih. Biasanya kalau kalimatnya begini, narasinya begini, itu hawa nafsu. Kalau udah tahu begitu, udah istighfar gitu. Istighfar. Jangan sampai keinginan kita menjadi ilah kemudian bagi kita. Ya, karena kita harus tetap berserah diri gitu di situ. Mbak Andika sudah angkat tangan? Silahkan. Ya, Mbak Tessa. Assalamualaikum, Mbak Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tessa, ini saya bingung mau nanya. Ini kan Bani Israel ini keturunannya Yahudi gitu kan ya. Nah, Allah tuh menceritakan lebih banyak Bani Israel ini ceritanya keturunan gimana cara bilangnya? Bani Ismail ya ada. Maksudnya ya, dia ini Yahudi gitu. Betul. Artinya apa banyak sekali orang Yahudi nantinya ataupun banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi sehingga Allah memperbanyak ceritanya dibanding dengan cerita umat Nasrani yang Nabi Isa gitu. Jadi Yahudi ini lebih banyak diceritakan dibanding dengan yang Nasrani gitu. Ya, baik. Jadi ini satu kesatuan sebenarnya. Bani Israel adalah kita. Jadi semua kisah yang ada di dalam Al-Quran, kalau dalam suluk ya, kita harusnya melihat itu aku. Kita tidak sedang membicarakan kaum Yahudi di luar. Itu yang menyembah patung. It could be us. Itu yang minta sama Nabi Musa, kan later stage ya, mereka akan minta, udah bosen sama mana salwa, minta dong ini pickle, minta macam adas, bawang gitu. Yang pengen konkret, yang bosenan, itu kita. Jadi kita harus menempatkan Al-Quran sebagai cermin bagi diri, bukan untuk judging orang di luar. Suluk itu ke dalam diri. Kita nggak sedang membincangkan orang lain, tidak sedang membincangkan kaum yang lain. Itu bukan fokus kajian suluk. Kajian suluk adalah this is a story of us. This is a story of ourselves. Yang punya stages. Kisah nabi-nabi didesain sedemikian rupa, dan memang nabi-nabi itu banyaknya di Bani Israel. Jumlah nabi-nabi itu ada sekitar 124.000 kata Rasulullah. Kebanyakan di sana memang. For a reason. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan yang mereka yang beriman pada kitab Al-Quran yang diturunkan sebelumnya. Pentingnya buat kita wajib sebenarnya membaca sejarah Bani Israel. Bukan sejarah Yahudi secara, tapi this is story of us gitu. Siapa itu Nabi Yehezkiel, siapa itu Nabi Yeremia, kan kita nggak dikenalin tuh dulu. Saya nggak diajarin, padahal begitu belajar, ya ampun, Elia gitu ya, Isaya. Ada nabi-nabi di Al-Quran 25 nabi yang namanya ada. Padahal Rasulullah mengatakan Rasul itu 313. Coba ada hadisnya. Dan it makes sense ketika peradaban berpuluh ribu tahun, maksudnya cuma 25 gitu ya. Padahal di ayat lain dikatakan setiap umat itu ada penyuruhnya. Siapa itu yang dimaksud penyuruh? Ya tidak lain daripada rasul-rasul yang membawa risalah, nabi-nabi yang membawa nubuah untuk mengingatkan manusia, bangun yuk. Bangun dari tidur untuk meraih kemanusiaan yang hakiki gitu. So this is about us gitu, Mbak ya. Walau alam. Nah, sekarang kadang secara manusiawi ini ada pertanyaan, orang pasti menginginkan zona nyaman. Kalau sudah nyaman, kenapa keluar? Kenyamanan apa yang harus diwaspadai? Misal kenyamanan secara materi, sedangkan katanya ada kefakiran dekat dengan kekufuran. Ya, nyaman yang diwaspadai adalah nyaman yang kemudian lupa Tuhan, lalai. Ya, nyaman kalau dia
begini ya, kalau sudah dapat di koordinatnya mana asal uanya keluar, itu dunianya bahkan jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Dalam bentuk yang lebih baru. Ajaib. Ya, saya punya guru tuh ya. Ini saya cuma bisa bilang true story ya, true story. Begitu menikah itu beliau tahun berapa tuh, 90-an, menikah, kerjanya dosen, asisten dosen gitu ya, di salah satu perguruan di Bandung, 80.000 gaji sebulan. Waktu saya wawancara beliau, bener 80.000, perasaan uang bekal saya waktu SD lebih banyak. Karena sehari dapat 5.000, berarti 5 hari 25.000, sebulan 100.000. Dan itu cuma bekal, cuma beli makanan. Jadi saya tidak bisa membayangkan orang berkeluarga dengan 80.000, kemudian anak satu, gak masuk akal kan buat saya. But then fast forward, nggak ada yang kurang. Rumah ada, anak terjamin, sampai sekarang sudah menikah anaknya. Sekarang kemana-mana naik mobil, ada supirnya. Tidak punya rumah, orang ngasih, pakai. Nah, itu tuh rezeki kayak begitu. Kita kan suka cepet gitu, bahwa yang namanya rezeki itu harus yang atas nama kita. Semua harus terukur, real, terhitung. Itu hal nafsu. Dan selama kita masih main di situ dalam kotak yang ya udah, kita seperti menutupi keajaiban terjadi dalam hidup kita. Jadi kenyamanan yang diwaspadai adalah kenyamanan yang tidak, we don't allow God. Jadi kita kenyamanan yang semua serba diukur dari pengaturan kita, itu bahaya. Kenyamanan yang semu itu sebenarnya. Karena dunia punya 1001 cara untuk menghempaskan kenyamanan seperti itu. Ya, dimanapun itu, di dalam rumah tangga kenyamanan, di kantor lagi nyaman, tiba-tiba habis. Nah, Allah itu suka lihat gitu, kamu ya, seseorang sebenarnya ada rasa taubat, tapi dia masih tertawan oleh negeri Mesirnya, akan dibangunkan dengan caranya sendiri. Walau alam. Pertanyaan lain, terakhir nih ya, mungkin sesekali muncul rasa bosan dan ingin sesuatu yang lain. Apakah itu bagian dari hawa nafsu? Oh, sudah terjawab. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi bosan itu kalau kata Ibnu Arabi, kenapa orang bosan? Bosan itu tanda bahwa kita sedang luput dari melihat sajiannya yang maha ilmu. Allah Ta'ala itu menciptakan, jadi kita tuh dalam ciptaan yang terputus-putus sebenarnya. Kalau pernah lihat film, dulu orang bikin film animasi itu bikin lembar per lembar tuh, Walt Disney tuh bikin Mickey Mouse ya kan, satu lembar, terus diputar dengan cepat, gitu, sampai dia jadi animation objek. Tapi sebenarnya terdiri dari lembaran-lembaran yang tidak bergerak. Kita nih kayaknya, wow, ya bisa bergerak ini. Split second di dunia lain itu kelihatan kita tersusun dari lembar-lembaran yang Allah ciptakan satu saat, hancurin lagi, ciptakan, hancurin lagi. Tapi karena saking cepatnya, belum ada hitungan fisikal yang untuk mengkuantifikasi kecepatan itu, kita melihat kehidupan sebagai sesuatu yang continuous. Padahal tidak, kita senantiasa dalam ciptaan baru dihancurin, ciptaan baru dihancurin. And that explain kenapa ada kasus-kasus penyakit bisa hilang the next second. Ya, karena kalau Allah bilang ciptaan berikutnya hilang. Atau tiba-tiba ada, ciptaan berikutnya tiba-tiba ada. Dan itu kenapa Rasulullah tuh orangnya memaafkan. Karena yang terjadi di satu penggal sini, dia hilang. Dia nggak bawa-bawa ke penggal berikutnya, karena betul-betul jiwanya itu berserah diri, bertasbih, mengalir dengan ciptaan yang baru. Ciptaan baru. Nah, if we see that, kalau makin bersuluk, makin bisa melihat bahwa kita senantiasa dalam sebuah ciptaan yang baru, so exhilarating, demikian menggairahkan gitu ya, nggak ngebosenin.
Karena we can see beyond this. Di balik layar dunia ini, kita bisa melihat yang lain. Kalau layar dunia gitu-gitu lagi, kan begitu bangun, rumah nggak berubah, gini-gini, ya, pasangan begitu-begitu, Monday lagi, sepertinya. Itu berarti kita masih tertawan di cakrawala layar dunia, layar mimpi. Suluk tuh jalan untuk bangun. Bangun dong. Our life is more than that. Gitu, lihat di alam lain, wow, it's amazing. Dan di situ kita bisa meraih makna-makna. Dan di situ kita senantiasa bersuka cita. Takdir yang datang walaupun kelihatannya jelek tamparannya ya, atau mengerikan, tapi kita lihat belakangnya ada tangan Tuhan, Allah. Jadi sesakit apapun takdir yang datang, karena kita tahu itu dari tangan Dia, kita tidak lihat baraknya, tapi yang kita zikirkan adalah ini tanganmu yang menyampaikan kepadaku. Dengannya kita tidak akan pernah bosan. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pamit dulu ya. Makasih Bu Tessa. Sama-sama insyaallah. Terima kasih Bu Tessa. Pamit, saya tutup dulu ya. Terima kasih. Mangga.